Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalat. Wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ashabal fadilah jami'i ahli silsilatil qadiriyatin naqsabandiyah ma'ad suryalayah, khususan nabina wa murabbi ruhina al-alim al-allama bahril fahamah pangarsa Aba Aus radhiyallahu anhum wa qaddasallahu sirahum wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal ahizina anhum kullu syai'in lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pimpinan Madrasah An-Nasurah, guru kita Ustadz Sismono Sahibul Bait, memangku pada hari ini guru kita Ustadz Muhammad Salim, para asatiz lainnya, para ikhwan, para akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian rahimakumullah. Tempat yang kita sedang duduki ini sudah menjadi tempat raudhah min riyadil jannah, taman dari taman-tamannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik rumah ini baru, secara fisik sudah masih baru rumah ini, tapi secara batiniah rumah ini sudah penuh dengan kebarokan, kebaikan. Kenapa? Karena ini tempat bukan insya Allah lagi, pasti sudah menjadi raudhah min riyadil jannah. Rumah itu kalau dalam bahasa Arab banyak istilahnya. Ada istilahnya darun, dari kata daro yaduru, darun, rumah, artinya putaran, lingkaran. Kenapa rumah dikatakan darun? Karena di rumah itu banyak sekali putaran. Putaran ekonominya ada di rumah. Ya emang punya uang buat siapa kalau bukan buat istri, buat anak? Emang buat tetangga apa? Ilmunya berputar di rumahnya. Terus kemudian rezekinya berputar di rumahnya. Maka kemudian disebut, rumah itu disebut dengan darun. Ada lagi rumah itu disebut dengan manzilun, dari kata nazalah, turun, tempat, atau sesuatu yang ditempati, manzil. Kenapa rumah itu disebut dengan manzil? Karena ya rumah itu adalah sesuatu yang ditempati. Di Quran dikatakan, dan ini menjadi doa kita, Rabbana anzilna munzalan, munzalan mubarakah. Ya Allah, tempatilah kami munzalan mubarakah, tempat yang diberkahi, tempat yang diberkahi. Jadi rumah yang kedua bahasa Arabnya adalah manzil. Ada lagi rumah dalam bahasa Arab itu namanya maskan, dari kalimat sakanah. Maskan itu isim makan, isim yang menunjukkan tempat, atau ismu zaman, isim yang menunjukkan waktu. Kenapa rumah dikatakan maskan? Karena rumah itu semestinya menjadi tempat ketenangan. Maskan dari kata sakanah, tenang, sakinah, mawaddah, warohmah, kan ada istilah itu. Sakinah, tempat sakinah itu namanya maskan. Jadi rumah kalau di dalamnya tidak ada ketenangan di dalamnya, gagal dia menjadi rumah. Kenapa? Karena rumah itu mestinya menjadi maskan, tempat tenang, tempat tenangan, bukan warung sebelah yang bikin ketenangan, bukan warung kopi sebelah bukan yang bikin ketenangan. Tapi yang menjadi ketenangan itu adalah maskan.
Kagak betah banget ngopi di rumah, pengennya ngopi di sebelah aja. Gagal itu. Rumah itu menjadi maskan, tempat ketenangan. Ada lagi rumah itu dalam bahasa Arab namanya baitun. Ini yang sering didengar malah, baitun. Dari kata bata yabitu. Bait itu artinya bermalam. Jadi bata telah bermalam, bait tempat bermalam. Kalau lagi haji itu ada ibadah namanya mabit di Musdalifah, mabit di Mina. Mabit itu isi makannya bata, tempat bermalamnya. Jadi bait itu disebut dengan bait karena rumah itu mestinya ditempati untuk dia bermalam di situ. Dia istirahat di situ. Dia tinggal untuk merefleksikan segala sesuatunya di tempat itu. Maka kemudian disebut dengan bait. Nah, rumah ini dalam agama kita begitu penting, rumah ini. Sampai-sampai Allah saja yang sesungguhnya tidak butuh apa-apa, tapi Allah bilang saya punya rumah. Allah sendiri punya rumah, padahal Allah nggak butuh sama rumah. Tapi Allah mengatakan saya sendiri punya rumah. Namanya Baitullah, rumahnya Allah, yaitu yang ada di Ka'bah. Atau Baitullahnya Allah itu yang ada di mana saja, yaitu yang ada di masjid, yang ada di musola, itu semua adalah Baitullah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruka'is sujud. Bersihkanlah baiti, rumahku ini bersihin, rumahku ini bersihkan, kata Allah. Padahal Allah ini gak butuh apa-apa, Allah ini gak butuh tempat, Allah ini gak butuh apapun, apalagi rumah. Tapi Allah punya rumah. Ini ada rumahku ini, yang kata Allah tadi, wa tahhir baiti, bersihkanlah baiti, rumahku, bersihin rumahku, lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifi wal qaimina, untuk orang-orang yang beribadah, wal akifina, untuk orang-orang yang iktikaf, war ruka'i sujud, dan orang yang ruku sekaligus juga orang yang sujud. Jadi begitu pentingnya rumah itu. Maka Allah sendiri punya rumah. Allah sendiri punya rumah. Nah, rumah itu dalam agama juga ada rumah yang zohir, ada rumah yang batin. Rumah zohir ini ya rumah yang kita tempatin. Ini namanya rumah zohir nih. Ini rumah zohir, rumah yang ditempatkan. Tapi manusia juga punya rumah yang sifatnya batin. Apa itu? Qalbun, hati. Karena Allah auhallahu ila Musa, Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa, inni khalaqtu fi jawfi abdi baitan, sesungguhnya aku menciptakan di dada hambaku baitan, rumah, wasammaituhu qalban, aku namakan rumah itu namanya qalban, hati. Jadi rumah zohiriyah ini adalah sesuatu yang kita tempatin. Rumah batiniyah setiap manusia namanya qalbun. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan qalbul mu'min baitullah. Rumahnya apa? Hatinya orang mukmin, kita semua ini baitullah, adalah rumahnya Allah. Coba, Nabi bersabda, Baitullah itu bukan cuma yang ada di Ka'bah, itu Baitullah Zohir. Tapi kata Nabi, hatinya orang mukmin. Hatimu ini semuanya orang-orang yang mukmin. Hatimu itu semuanya adalah Baitullah, rumahnya Allah. Nah, maka karena ini rumah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi untuk disampaikan kepada kita umatnya untuk menjaga rumah. Maka Nabi mengatakan banyak sekali dalam hadis. Misalnya Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum kal maqabir,
Kamu jangan jadikan rumahmu itu seperti kubur. Apa seperti kuburan tuh? Kuburan-kuburan umum ya, bukan kuburan-kuburan khusus. Kalau kuburan khusus mah kagak berhenti-berhentinya itu orang rame. Kuburan umum yang kagak pernah diziarahi, isinya demit banget. Demit. Apa itu? Yang orang jarang banget ngaji di kuburan. Orang jarang ibadah di situ. Orang jarang apa namanya berzikir di situ. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jangan jadikan rumah kita ini yang zohir ini, yang secara zohir ini seperti kuburan. Rumah kagak pernah dibuat sholat, rumah jarang banget dibuat ngaji, rumah jarang banget dibuat manakib, jarang banget dibuat zikiran, jarang banget dibuat ibadah. Kuburan udah itu kuburan. Rumah itu dijadikan kuburan. Pun juga gitu rumah batinnya. Rumah yang ada di dalam hati ini, hatinya nggak pernah zikir, hatinya nggak pernah ingat sama Allah, hatinya nggak pernah ibadah kepada Allah, maka hatinya jadi kuburan. Jangan jadikan hatimu seperti rumahmu seperti kuburan. Tadi Allah juga sudah bersabda, Allah sudah berfirman, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud. Bersihkanlah rumahku itu. Bersihkanlah itu. Bersihkan dari apa? Dari apa saja? Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertawaf. Untuk orang-orang yang bertawaf. Bersihkan hati rumahku ini dari kemusyrikan. Dari segala sesuatu yang buruk dari selain Allah. Itu dibersihin semua, dibersihkan semua. Kalau dalam secara zohir, dulu Ka'bah itu isinya banyak patung. Ada 360 patung di Ka'bah itu, baik di dalam maupun di luar. Maka kemudian dibersihin semua itu. Dibersihkan semua patung-patung itu, agar tidak ada lagi sekutu di sekitar rumahnya Allah. Tapi secara batin, bersihkanlah rumahku ini dari segala macam kotoran-kotoran untuk orang yang tawaf. Untuk orang yang tawaf, untuk orang yang iktikaf, untuk orang yang ruku, untuk orang yang sujud. Agar apa? Agar semuanya betul-betul murni. La ilaha illallah. Nah, di dalam hati itu, orang yang tawaf itu ada dalam hati itu tawaf. Siapa yang tawaf dalam hati itu? Kalau kata para ulama, di dalam hati itu yang tawaf namanya khawatir. Khawatir itu jamak dari khotir. Jamaknya khawatir. Masuk ke Indonesia jadi khawatir. Jadi khotir atau khawatir itu lintasan hati. Jadi kalau di Ka'bah itu ada orang tawaf, ta'ifina, orang-orang yang tawaf, maka di dalam hati juga ada yang tawaf. Namanya khotir tadi itu. Khawatir, lintasan hati. Kan selalu ada kan di dalam hati kita, pengen begini enggak nanti begini nanti begini. Kan ada lintasan hati itu. Nah, kata para ulama, sebagaimana orang yang tawaf itu ada yang baik, ada juga yang buruk, maka khotir di dalam hati juga ada yang baik, ada yang buruk. Kalau orang tawaf, nggak semuanya zikir itu, nggak semuanya baik itu orang tawaf itu. Ada orang yang tawaf itu yang nggak ngerti apa-apa ya, muter aja. Dia pengen dengerin imamnya baca Allahumma ini kagak kedengeran. Lalu kemudian dia pengen baca sendiri, bingung mau baca apaan, akhirnya bengong aja. Ambil handphone, selfie, atau bikin status lagi tawaf. Yes. Akhirnya temennya bilang, lagi tawaf bang? Iya lagi tawaf. Akhirnya sibuk itu tawaf sambil ngechat. Ada yang begitu tawaf? Ada itu, banyak itu. Makanya kita di dalam Toreko diajarin, udah tawaf mah zikir khofi saja. 7 putaran, 7 latifah. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar di Hajar Aswad. Setelah itu sudah nunduk, zikir khofinya. Khofi putaran 1 di pusar, putaran kedua di dada, begitu seterusnya sampai ke 7 latifah. Habis nanti orang-orang awam kalau lagi tawaf pasti itu. Saya kan sering nemenin orang umroh kan ya. Itu kan kita teriak-teriak pertama itu.
Ikutin, Allahumma, Allah. Iya kalau cuma 5 orang, 6 orang yang kita bawa ini rombongannya banyak. Iya kalau kedengeran di sananya ini. Akhirnya kan mereka bingung sendiri, udah ngaco sudah itu. Sudah ngaco. Bahkan banyak sekali kejadian itu orang lagi tawaf itu diseset, dicuri, diseset. Jadi uangnya itu banyak yang naruh di pinggang kan, lalu kemudian diseset. Jadi banyak orang yang kena berdarah karena orang banyak nyuri, itu diseset itu. Karena nggak kena dompetnya, akhirnya kena tubuhnya, berdarah gitu. Padahal lagi tawaf. Jadi tawaf itu ada yang orang baik, ada yang juga buruk. Nah kata para ulama, begitupun hati kita. Khotir ini juga ada yang baik, ada yang buruk. Khotir yang buruk itu yang bisikin yang buruk-buruk sudah. Tapi khotir yang baik itu ngebisikin yang baik. Nah, untuk rumah-rumah ini semua, baginda Nabi perintah dari Allah, bersihkanlah rumahmu itu semua. Nah, cara ngebersihkan yang paling utama dan yang paling afdol untuk rumah batiniah kita yang ada di dalam hati. Kan kita punya hati tadi yang disebut dengan Baitullah, rumahnya Allah ini. Tidak ada cara yang paling mudah, yang paling cepat, yang paling afdol kecuali ngebersihinnya dengan kalimat La ilaha illallah. Itu cara ngebersihinnya. Kenapa kok cara ngebersihinnya paling afdol ini? Memang tidak ada. La ilaha, tidak ada Tuhan. Ngebersihin itu tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini, tidak ada ini. Illallah, yang ada cuma Allah. Yang ada cuma Allah. Ini duit bukan, materi bukan, dunia bukan, ini bukan, segala macam bukan. Yang Tuhan adalah Allah. Maka semua ulama sepakat, engkau kalau pengen bersihin rumahmu yang ada di batiniah, rumahmu yang ada di kolbu, rumah yang berupa hati itu, maka bersihkanlah dengan kalimat La ilaha illallah. Kalau hati itu adalah Baitullah, kalau hati itu adalah rumahnya Allah, maka sohibul baitnya pasti Allah. Kan gitu. Ini rumahnya siapa? Ustadz Salim. Berarti sohibul baitnya siapa? Ustadz Salim. Kalau ini adalah rumahnya Ustadz Salim, lalu kemudian sohibul bait yang nempatin di sini adalah Ustadz Yusuf mulu, ya berarti kan bukan rumahnya Ustadz Salim. Ini rumahnya Ustadz Salim, tapi kok yang nempatin Ustadz Yusuf mulu, apa Ustadz Kamil nempatin di sini? Dia. Begitupun hati. Kalau hati itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, berarti mestinya hati itu isinya siapa? Allah. Kenapa kok Allah itu bukan jadi sohibul bait, jadi tamu? Kebanyakan kita ini, Allah ini jadi tamu di hati kita, bukan jadi sohibul. Kalau sohibul bait yang tinggal di situ adalah Allah. Adalah sohibul bait, yaitu Allah. Tapi kalau tamu, kayak kita kan tamu nih di sini. Ya tamu masa sekali aja datang di sini, sesekali datang. Nah hati kita ini sohibul bait, Allah ini jadi sohibul bait, apa Allah jadi tamu? Keseringan kita ini kan Allah ini jadi tamu. Kalau lagi susah baru datengin Allah, datang ke rumah gitu ya. Nanti kalau lagi seneng, Allahnya pergi kemana-mana. Nggak ada di sini nih, adanya main lain-lain saja. Di dunia aja urusan yang lain, urusan apa saja urusan di hati nih. Di hatinya nih, isinya adalah makhluk saja. Nanti kalau giliran susah aja dah, baru kemudian Allah datang. Jadi Allah datang sesekali saja. Lagi susah, lagi terdesak, lagi mepet, lagi apa lagi? Misalnya lagi ketakutan, Allahnya datang itu. Allahnya datang. Tapi kalau lagi enak, lagi apa? Kagak ada Allahnya itu. Lagi naik mobil, lalu kemudian naik bis, supirnya ugal-ugalan, datang itu Allahnya itu. Tapi kalau lagi enak gitu, lagi enak, kagak ada tuh Allahnya itu. Tidak ada itu. Makanya pernah saya bilang, supir Metro Mini masuk surga duluan. Supir Metrolet masuk surga. Kenapa? Karena gara-gara dia ugal-ugalan, penumpangnya semua pada ingat sama Allah. Dia membuat para penumpang ingat sama Allah. Nah, makanya kemudian Baitullah, rumahnya Allah ini, karena ini adalah rumahnya Allah, jangan jadikan Allah tamu di dalam hati kita. Jadikan Allah sebagai sohibul baitnya. Itulah makanya kemudian kita ditalkin zikirkan ini.
kapanpun, dimanapun, lagi apapun, terus begini saja. Agar apa? Agar hati kita dijadikan sohibul baitnya adalah ini. Kita selalu bersama dengannya, terus bersamanya. Hilang dari semua kemusyrikan-kemusyrikan, dari semua keburukan-keburukan. Kenapa? Karena di dalam hati kita sohibul baitnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudah-mudahan menjadikan hati kita ini bersih, jadi baitullahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.